Rumah Kiai Aba Basri terlihat asri pagi itu. Roy, Batong, Andre. Alex masih bersenda gurau sambil duduk santai di rumah Abah Haji yang berkapletkan warna hijau itu. Pak Suprapto tenang, anaknya tidak kenapa-napa setelah keributan di kampung preman itu. Tapi ia menanyakan kabar Pak Dharma yang masih berbaring. Di klinik Haji Badri, Ustadz Fian menjelaskan baru semalam keluarga, mudir semuanya menengok Pak Dharma dan keadaannya sudah semakin baik-baik saja. Roy melihat Kadri. Agak gagap, Kadri menjawabnya, terutama saat mengingat yang dilakukan Rian terhadap istrinya yang berotot kencang itu di rumahnya sendiri. Mengingat saat istrinya mengangkat lengan Rian membuat perutnya mual, hatinya sakit, tapi anehnya kenapa Kodri suka keras mengingatkannya. Ini gila, pikir Kardi. Oh, ucap Roy. Ia mengambil HP-nya dan menanyakan langsung ke Rian, tapi belum dibalas. Alhamdulillah, semua kumpul di sini, ucap Kiai Basri yang keluar dari kamarnya menemui semua tamu-tamunya. Duh, Agus, apa kabar? Tanya Kiai ke Agus. Alhamdulillah Kiai, baik. Walah, Seli, makin cantik aja ini, ucap Abah Haji saat disalami Seli. Alhamdulillah, Abah Haji jadinya sama alumni Awabin juga, ucap Seli. Roy jadi ingat omongan Pak Dharma. Ia sempat curiga ke Agus saat mengobrol di pinggir sungai bersamanya. Saat tak sengaja melihat Teh Neneng mandi di kali. Dharma bilang bisa jadi Agus dalang semua ini. Tapi buktinya tuduhan itu salah. Tapi Abah Haji terlihat biasa saja dan senang dengan kedatangan Agus. Abah hanya senang. Akhirnya anak-anak murid Abah juga yang ikut mengembangi pesantren. Roy yang dulu nakal, sekarang mau ngebangun wisata di sini. Sally juga membantu urus-urus pajak West House. Agus yang dulu musuhan akhirnya bisa membantu Roy di sini. Gimana jadi pejabat, Gus? Enak. Fred, ucap Alex dalam hati. Dapat dari bokap juga. Belagu banget lu ucapannya. Tapi matanya terlihat segar saat masih melihat Sally. Iya, tapi ingat, jabatan itu amanat. Harus kamu jaga hati-hati, ucap Abah Haji menasehati. Insya Allah, Pak Kiai. Abah Haji melihat seperti ada lubang hitam dalam pandangan mukanya. Saat ini keadaan pesantren memang saat ini keadaan pesantren memang sedang sakit. Saya sama Nyai Laila sedang berusaha menyelesaikannya. Ini memang masa-masa sulit. Saya hanya bisa meminta maaf bila pesantren ini kurang bisa begitu mensejahterakan guru-gurunya. Kita sudah melebihi dari cukup Kiai. Kita semua ingin berterima kita semua ingin berterima kasih sama Kiai, berkahnya semuanya. Alhamdulillah kita semua senang mengajar di sini, ucap Ustadz Boim menghibur Abah Haji. Tapi tetap, bagi Nyai Laila masalah ini belum selesai. Bu Kiai itu menunduk resah bila tak ada terbosanan. Tapi ia juga tidak bisa menutup rasa khawatirnya sendiri, menyadari bahwa beginilah lundrahnya masalah orang-orang yang berjuang mengembangkan bahwa beginilah lundrahnya masalah orang-orang yang berjuang mengembangkan pesantren seperti dirinya dan Abah Haji. Bah Haji, boleh saya berbicara sedikit? Ucap Roy yang mengagetkan banyak orang yang hadir di sana. Kenapa Roy? Saya sudah tahu mengerti penyebab keuangan pesantren seperti ini. Kalau menurut saya, skala prioritas dan manajemen keuangan pesantren masih tradisionalis, sehingga masih carut marut. Abah Haji sedang membangun. Wajar wajar kesejahteraan guru mengurang. Kalau boleh berpendapat Kiai, sudah saatnya mengubah skala. Abah Haji punya tanah pesantren yang sangat luas, juga hasil guest house yang nantinya juga berkembang. Biar developer kita
yang membangun asrama kiai tanpa harus mengorbankan keuangan pesantren. Semua terlihat kaget, juga terlihat serius. Ucapnya tersenyum dibalas dengan senyuman yang hadir di sana. Inilah maksud saya merubah skala keuangan manajemen pesantren kiai. Sudah saatnya memakai sistem lelang invest. Biar kami membangun, Pak Kiai, santrinya banyak. Pesantren ini tiap tahun santrinya bertambah. Karena mereka percaya Pak Kiai, mereka percaya pesantren ini bisa dibayar bertahap seiring waktu. Boleh juga nih anak, ucap Alex memandang usulan sahabatnya itu. Kesambet. Apa itu anak? 5 bulan di pesantren memikirkannya bisa canggih begitu. Sebetulnya Alex tidak terlalu kaget saat Royhan mempunyai ide itu. Ia memang mengenal Roy sebagai lelaki berontak encer. Wis antum, kan belum jadi Roy. Bagaimana bisa antum ajak developer membangun asrama? Ucap Abah Haji lagi. Roy tersenyum. Begitu juga Pak Suprapto. Ada hal yang diketahui Abah Haji semenjak rencana pembangunan guest house itu mencuat. Wali santri banyak yang langsung menghubungi saya dan Dedi. Benar Pak Suprapto? Tanya Kiai senang. Benar Kiai, Tu Agus, pejabat aja mau ikut katanya, timpal Suprapto. Agus tersipu malu. Ia akui ia sempat mengobrol dengan Suprapto bila ia juga siap membantu guest house itu. Semua tertawa. Bila Abah Haji, saya bisa menghubungi Rian sekarang juga, biar developer yang membangunnya. Jadi Abah tidak perlu lagi memikirkan kesejahteraan guru tanpa harus berhenti membangun, memakai sistem investasi seperti ini. Abah Haji senang. Begitu pula Nyai Laila. Bu Haji istri Kiai itu yang tadinya menunduk sekarang senang. Sepertinya menemukan titik cerah. Tak disangka anak ini cukup cerah pemikirannya. Sambil meraba dengan muka safnya tentang ide tadi, Pak Kiai bilang, ya sudah Roy, hubungi Rian dan Sally. Tolong urus surat-surat dan perjanjiannya agar legal. Boleh dibantu nanti sama Neneng. Sekaligus menyelesaikan legal guest house. Baik Pak Haji, ucap Roy dan Sally kompak. Oke guys, jangan lupa tekan tombol like and subscribe channel kami biar kami semangat upload novel-novel berikutnya. Terima kasih telah menonton.